Assalamualaikum anak-anak Umi. Apa kabarnya anak-anak Umi hari ini? Semoga anak-anak Umi semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah hari ini kita akan belajar PPKN dengan tema Sumpah Pemuda. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Umi, tahukah kalian apa itu Sumpah Pemuda? Kapan dan di mana dilaksanakan? Siapa saja tokoh-tokohnya? Bagaimana bunyi Sumpah Pemuda? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Sumpah Pemuda. Arti Sumpah Pemuda. Dahulu, pada awal abad ke-20, Indonesia masih dijajah Belanda. Pada masa itu, rakyat Indonesia sangat menderita. Kebanyakan mereka hidup serba kekurangan dan bodoh. Hal ini karena penjajah Belanda tidak peduli terhadap rakyat Indonesia. Mereka hanya mengeruk kekayaan Indonesia. Rakyat Indonesia sengaja dibuat bodoh. Hanya sedikit yang diperbolehkan untuk bersekolah. Ini dilakukan agar Belanda tetap bisa menguasai Indonesia. Bila rakyat Indonesia pandai, mereka akan melawan Belanda. Rakyat Indonesia dipecah. Akhirnya, para pemuda menemukan sebuah cara untuk merdeka, yaitu dengan bersatu. Hanya dengan bersatu, bangsa Indonesia bisa mengusir penjajah Belanda. Para pemuda sepakat untuk mengadakan pertemuan yang disebut dengan Kongres Pemuda. Kongres Pemuda dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Sebelum tahun 1928, para pemuda pernah mengadakan kongres. Kongres tersebut dilaksanakan pada tahun 1924. Kongres ini dinamakan Kongres Pemuda I. Dengan demikian, Kongres Pemuda tahun 1928 disebut Kongres Pemuda II. Tepatnya diadakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Pada Kongres Pemuda II inilah dicetuskan Sumpah Pemuda. Kongres itu dihadiri oleh berbagai kelompok dan organisasi pemuda. Mereka datang dari beragam suku, agama, dan daerah. Ada dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku, Batak, Madura, Betawi, dan lain-lain. Dari Sumatera menamakan dirinya Jong Sumatranenbons. Dari Jawa menyebut dirinya Jong Japa. Dari Sulawesi menyebut diri Jong Celebes. Dari Maluku ada Jong Ambon, dari Batak menamakan diri Jong Batak, dari Madura menyebut Jong Madura, dari Betawi pemuda Betawi, dan masih banyak lagi jong-jong lainnya. Ada pula organisasi yang mewakili kelompok agama, seperti Jong Islamiten Bons. Kelompok ini berasal dari organisasi pemuda Islam. Tak ketinggalan pula hadir beberapa pemuda Tionghoa. Isi Sumpah Pemuda. Sumpah artinya ikrar. Sumpah Pemuda berarti ikrar para pemuda-pemudi Indonesia. Sumpah Pemuda dilaksanakan pada masa pergerakan, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928. Mereka berikrar untuk bertanah air yang satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Sebelum ikrar Sumpah Pemuda dibacakan, lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Lagu Indonesia diciptakan oleh W.R. Supratman. Lagu tersebut disambut meriah oleh peserta kongres. Tahukah anak-anak Umi, saat itulah pertama kali lagu Indonesia dinyanyikan. Apa saja isi Sumpah Pemuda itu? Isi Sumpah Pemuda meliputi 3 butir penting. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia.
Kami putra dan putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Demikianlah bunyi Sumpah Pemuda. Dengan Sumpah Pemuda, para pemuda dan pemudi Indonesia bersatu. Mereka satu dalam tumpah darah, bangsa dan bahasa, yakni Indonesia. Adapun tokoh-tokoh Sumpah Pemuda, yaitu Sunario, Leiman, Sugondo Zofru, dan sebagainya. Mengamalkan Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di lingkungan keluarga, anak-anak Umi bisa belajar di rumah bersama adik dan kakak, menghormati orang tua dan saudara yang lebih tua, membantu orang tua mengurus rumah, menyayangi saudara, berbicara dengan sopan, membantu menjaga adik, membantu menjaga kebersihan di lingkungan rumah, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah di lingkungan masyarakat. Apa saja itu, Umi? Yang pertama, anak-anak Umi bisa bergotong royong membersihkan jalan, tidak membedakan teman dari agama, warna kulit, suku, dan sebagainya. Nah, kita dapat bergaul dengan masyarakat sekitar, tidak mengganggu tetangga, tidak bertengkar dengan tetangga. Nah, selanjutnya di lingkungan sekolah apa saja? Nah, anak-anak Umi kan sudah dibagi piket. Nah, tugas anak-anak Umi menjalankan tugas piket dengan baik, menghargai pendapat teman dalam diskusi, tidak membedakan teman yang berbeda agama, suku, dan sebagainya. Tidak bertengkar, belajar bersama, bergaul dengan teman, dan menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Nah, itulah sedikit pembahasan tentang Sumpah Pemuda. Marilah amalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Kita akan menjadi anak-anak yang berguna. Kelak, jika tumbuh dewasa, kita akan menjadi pemuda yang bertanggung jawab dan menjadi warga negara yang baik. Anak-anak Umi, itulah tadi sekilas materi kita mengenai Sumpah Pemuda. Nah, untuk tugas anak-anak Umi, silakan tulis di buku tulis isi Sumpah Pemuda. Kemudian hafalkan ya anak-anak Umi. Pembelajaran kita hari ini anak-anak Umi, semoga bermanfaat. Dan untuk anak-anak Umi harap anak-anak Umi mengaplikasikan Sumpah Pemuda di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Selamat Hari Sumpah Pemuda anak-anak Umi. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.